Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali lagi mengumpulkan kita bersama di majelis ta'lim Al-Harisun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi duduknya kita di sini, mengampunkan dosa-dosa kita, mengijabah doa-doa kita, dan tentunya juga melimpahkan keberkahan dan kasih sayangnya teruntuk kita, insyaallah juga untuk orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang penuh barokah, kita isi waktu kita dengan penuh kebaikan dan kemanfaatan yang insyaallah menjadikan tambah keberkahan dan kebaikan dari pundi-pundi amal kita. Karena ini merupakan salah satu hari yang memang dianjurkan untuk kita banyak-banyak ibadah. Ya, hari Jumat itu hari di mana kita memang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Walasiyama, apalagi itu kaum bapak. Sebenarnya kaum bapak, mereka dianjurkan untuk bersegera menuju masjid. Dianjurin. Bahkan pahala yang masuk masjid pertama sama yang masuk masjid paling terakhir beda. Saking begitunya ya, diajakin. Nah, perempuan bagaimana? Perempuan juga sama. Perempuan juga diminta sebetulnya di hari Jumat itu berlomba-lomba untuk juga mencari kebaikan. Walaupun kesannya sholat Jumat itu untuk kaum bapak, tapi perempuan juga diminta pada hari Jumat itu mencari kegiatan-kegiatan yang di situ adanya kebaikan. Alhamdulillah, kita ada pengajian, kita bisa duduk di kajian, kita menyimak kajian, mendengarkan kajian. Bahkan kita terhitung orang-orang yang menuntut ilmu dengan pahala yang kita sama-sama sudah tahu. Pahalanya menuntut ilmu itu a'zam, lebih utama daripada ibadah itu sendiri. Ya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala sa'iril khalq gitu. Kalau perbandingan antara orang yang menuntut ilmu, yang rajin, yang berilmu dengan yang hanya rajin ibadah, bedanya tuh ngejomplang. Kata Allah Subhanahu wa taala kan ibaratnya ngejomplangnya sampai apa? Perbedaannya itu kayak antara apa? Antara aku dengan makhluk-makhlukku. Jadi yang menuntut ilmu, yang belajar itu, yang berilmu itu istilahnya tuh memiliki keagungan yang tinggi dibanding dengan orang yang hanya ibadah. Hanya ibadah-ibadah aja. Alhamdulillah. Nah, coba kalau kita perhatikan hari Jumat kaum bapak diminta ibadah. Hebatnya sholat 2 rakaat tapi diiringi dengan 2 khutbah. Biar bagian daripada nuntut ilmunya masih tetap dapat. Tahu kan kaum bapak nuntut ilmunya agak susah. Gitu. Kaum bapak nuntut ilmu agak susah. Makanya dia dipaksa untuk hadir di hari Jumat mendengarkan tausiah. Kalau kaum ibu ini menuntut ilmu rajinnya luar biasa. Jujur aja. Kalau ibu-ibu ini nuntut ilmu rajinnya luar biasa, cuman PR-nya menerapkan ilmu itu beratnya luar biasa. Gitu. Ya. Insya Allah kalau buat rajin luar biasa gitu. Tapi perkara menerapkan ini loh.
Karena kalau kaum bapak sekali menerapkan ilmu tuh bisa langsung. Kenapa? Karena mereka langsung memakai pikirannya. Langsung fokus, langsung pakai pikiran. Tapi kalau perempuan ini suka pakai perasaan. Kalau udah orang suka pakai perasaan, ini kan yang repot. Dengan perasaan. Jadi kadang-kadang dia ingin mengamalkan suatu kebaikan terbentur oleh perasaan. Contoh, lagi pengen belajar sabar, tapi dasaran perasaannya lagi nggak kompromi. Baru dikutik dikit, udah marah lagi. Padahal kan lagi belajar apa? Sabar. Dia lagi belajar sabar, dikutik dikit, emosi lagi. Gitu. Atau dia lagi belajar apa? Dia lagi belajar untuk bertutur kata baik. Lagi mau belajar, kalau ngomong yang baik-baik aja. Senggol dikit. Lupa gak mikir, senggol dikit yang keluar marah. Lebih dari yang disenggol itu. Yang nyenggol udah bilang maafin. Pakai mata dong. Kata lagi belajar sabar, lagi apa? Lagi belajar ngomong baik, keluar baru kesel dikit, keinjak kelingking marah. Kelingking keinjak marah. Tuh, makanya subhanallah ya, kaum bapak ujiannya itu berat melangkah, istilahnya. Kaum ibu luar biasa, kalau perkara melangkah kagak dihitung itu langkah lagi. Mau jarak tempuhnya berapa jauh juga gitu, tapi PR-nya penerapan. PR-nya penerapan, makanya kita harus sama-sama saling berusaha, ya, bergegas, mengupayakan diri itu untuk apa? Untuk terus setiap nasihat yang kita dapat, kita ingin terapkan di dalam keseharian kita, di dalam hidup kita, gitu ya. Karena kita punya hati, Masya Allah, hati kita ini kan tempatnya ilmu. Kalau ilmu kian hari kian bertambah, maka hati kita kian hari kian bercahaya. Kita kian hari kian bercahaya. Nah, kalau hati kita ini sudah kian hari kian bercahaya, kita kan kepengen tahu hati kita sudah belum masuk kategori hati yang bercahaya. Hati yang memang memiliki kemakmuran di dalamnya, tapi makmurnya bukan makmur dendam. Makmurnya itu bukan makmur marah, makmurnya itu bukan makmur benci, tapi makmurnya itu makmur cahaya. Makmurnya itu makmur rahmat, makmurnya itu makmur kasih sayang. Gitu. Ya, kita punya hati, ya hati kita gimana nih? Nah kalau orang di hatinya itu ternyata ilmunya sudah masuk, di balik ilmu yang sudah masuk itu kemudian dia ingin melihat apakah hatinya kian hari kian bercahaya, maka lihat aja tanda-tandanya. Kata Habib Umar, lihat tandanya. Tanda orang yang hatinya kian hari kian bercahaya itu ada. Ada 3 kata Sayyidil Habib Umar. Habib Umar bilang tanda-tanda hati yang makmur dengan apa? Dengan cahaya. Makmur, kalau pasti makmur cahaya, makmur ilmu, makmur rahmat, makmur kebaikan gitu ya, makmur kasih sayang. Pertama kelihatan dari mana? Lihat katanya, gimana cara dia tidak peduli bagaimana kedudukannya di mata makhluk. Peduli enggak dia? Orang nilai dia apa? Orang anggap dia apa? Kenapa? Karena yang dia peduliin tentang kedudukannya di sisi Allah aja. Dia cuma mikirin kedudukannya di sisi Allah, dia nggak peduli kedudukannya di sisi makhluk. Orang mau nganggap dia apaan aja, sak bodoh. Tambah orang Sunda bilang, sak bodoh teing. Ya kan? Masa bodoh? Nggak mau peduli. Orang mau anggap apa, terserah, silahkan. Tapi yang penting Allah anggap kita apa? Allah itu menempatkan kita di mana gitu. Allah itu memperlakukan kita seperti apa gitu. Enggak, dia enggak peduli. Tapi yang dia peduli, Allah makhluk masa bodoh. Kalau kita kadang-kadang ini kan suka terbalik. Kita terlalu mikirin orang sampai Allahnya di nomor 2 kan.
Mikirin kedudukan kita di sisi orang sampai kita lupakan kedudukan kita di sisi Tuhan. Gitu. Kita terlalu peduli entar kata orang apa. Tapi nggak peduli entar kata Allah apa. Gitu. Kita hidup takut dicemooh. Tapi kita nggak takut mempermalukan Allah. Takut dihina. Takut dicela. Takut disindir. Nggak suka diomongin. Tapi kita nggak peduli bagaimana Allah memperhatikan kita. Allah ngelihat kita gimana, kita nggak peduli. Subhanallah. Ini satu tanda di mana hati orang dipenuhi dengan cahaya. Satu tanda di mana hati orang makmur dengan kebaikan. Dia udah mulai apa? Gak peduli. Kata orang bilang, kamu dibilang sombong tuh, gak pernah hadir arisan lagi. Masa bodoh? Lah kenapa emangnya? Ya orang arisannya gak bener. Orang arisannya ngajakin gibah mulu. Orang arisannya ngomongin orang mulu. Bahasanya doang pakai atas nama silaturahmi. Tapi pulang dari situ sakit hati. Itu. Bilangnya silaturahmi. Masa pulang dari silaturahmi sakit hati? Tujuan silaturahmi kan menyambung hati. Lah kalau pulang dari silaturahmi sakit hati, bener apa kagak itu? Gak bener. Kalau orang pulang dari silaturahmi hatinya tersakiti, ada masalah dengan jalinan silaturahminya. Gitu. Kalau saya mendingan menghindar. Jadi saya suka ditanya, Ustazah, saya orang yang lagi belajar menata hati. Boleh nggak kalau saya menghindar sesekali dari kumpul keluarga? Soalnya kalau kumpul sakit hati. Jawabannya sederhana, yang tahu hatimu adalah kamu. Mau mengasingkan diri sesaat, untuk apa? Untuk kita itu mau menata hati boleh, tapi bukan keasikan sampai lupa diri untuk menyambung silaturahmi. Jadi dalam proses penataan hati, sekalian hati ditata kekuatannya. Kalau udah paham punya karakter saudara, mulutnya gak dijaga, jangan sampai punya hati dikit-dikit merasa terhina, tersinggung, tersakiti. Ngapain? Udah paham mulut dia memang kagak bisa dijaga. Mulut dia memang gak bener. Terus sampai kapan sakit hati mulu? Yang rugi siapa? Kita. Dia yang ngomong enak lah, hati kita yang jadi diganyang sama dia. Ngapain? Jadi kalau mau mengasingkan diri untuk butuh waktu menata hati, bener. Silahkan, tapi berapa lama? Ibu bersihin kamar aja, rapiin rumah aja, ada waktunya kan? Ini jangan keterusan, sekalinya mau menata hati 5 tahun. Tuh silaturahmi, lama gak ketemu, saling gak tegur-teguran itu. Orang mau menata hati berapa lama, sebulan, 2 bulan, udah enak hatinya udah kuat muncul silaturahmi gitu, datang. Oh kita gak datang dulu deh kumpul soalnya takut hati masih gak enak nih, daripada jadi apa? Jadi dosa, mau jaga bagaimana caranya? Maaf gak bisa hadir tapi kue kirimin. Orang tuh begitu. Bukan berarti ogah ngapain duduk di situ. Hati kita diomongin, diiniin, diituin. Aduh enggak deh, mending gak usah kenal sekalian. Ini kan bukan belajar, ini gak belajar nih berarti nih. Fokusnya cuma tentang ingin kedudukan di sisi makhluk. Pengen dianggap terus. Lalu kalau mau terus-terusan begini sama orang, kapan kita pedulinya sama Allah? Fokus kita bukan pada mereka, fokus kita pada Allah. Nah ini tanda nih hati. Hati yang masih gelap, maka fokusnya akan kelihatan. Dia hanya fokus pada makhluk. Berarti ilmunya selama ini belum bercahaya di dalamnya. Belum memancarkan sinar pancaran cahaya di dalam hatinya. Karena hatinya belum makmur dengan cahaya tersebut. Tapi kalau hatinya sudah makmur dengan cahaya, pasti dia udah mulai gak peduli. Disindir-sindir, kayak baju gak punya ya selain warna hitam. Udah biasa.
Bajunya hitam lagi, udah biasa. Kerudungnya kagak ada apa yang warna itu, udah biasa. Gitu. Udah paham? Dia gak bakal tersinggung lagi tuh. Tapi kalau orang yang maksudnya masih terkungkung oleh kegelapan di dalam hatinya, begitu aja tersinggung. Peduli amat sih mau urusan orang, urusin aja urusan sendiri. Ngapain kita begitu? Biarin aja orang mau komentarin baju kita, orang mau komentarin waktu kita, yang tahu hidup kan kita. Orang gak tahu biarin aja. Gitu, biarin aja. Orang bilang pergi pagi, pulang. Suami diurusin apa kagak itu. Anak diurusin apa enggak itulah. Kan itu omongan itu bisa keluar karena ada satu perbuatan kita. Ucapan-ucapan itu jadikan bahan evaluasi. Kalau ternyata kamu merasa alhamdulillah suami aja baik-baik aja. Anak juga baik-baik aja, kok jadi tetangga yang julid? Emang begitu hidup. Hidup memang begitu. Tapi kalau ternyata yang diomongin itu benar adanya, gitu kan? Pergi pagi pulang gelap. Dari gelap ketemu gelap. Laki nggak diurus, rumah berantakan, anak terabaikan, ibu dosa. Ibu dosa bu begitu, ibu mau cari apa? Biar gimana juga kan tujuan menuntut ilmu itu untuk membenahi bagaimana menggapai ridho di rumah tangga. Biar rumah tangganya benar, jadi bukan tentang pergi pagi pulang malamnya gitu. Dengan kita belajar itu, bagaimana kondisi rumah kita, gimana urusan rumah tangga kita, gimana kita dengan anak-anak kita, itu juga harus menjadi perhatian kita. Apakah itu menjadi perhatian kita dengan sampai anak kita menjadi lebih baik dengan kita lebih baik dengan mereka, begitu juga dengan pasangan, bukan asik sendiri. Bukan asik sendiri, itu bukan itu tujuannya. Ya. Jadi kalau sampai ada omongan kayak gitu tuh bukan kita hina atau hujat mereka. Daripada ngomongin orang mending ikut kajian yuk gitu. Benar. Daripada sibuk ngurusin orang gitu katanya, mending kamu ikut kita hadir kajian. Benar. Tapi kalau omongan itu ada benarnya, ya kita perlu evaluasi diri. Kita belajar pahala. Bukan berarti meninggalkan kewajiban dari pahala lain. Ngurus suami pahala, ngurus anak pahala, bahkan hukumnya menjadi wajib. Perempuan harus tahu itu. Jadi kalau waktunya dia yang bilang, kamu jangan jalan dulu deh hari ini. Ya oke. Tapi pengen jalan Ustazah, pinter merayu. Sesederhana itu. Kalau maunya jalan ngerayu nggak bisa, ini kan yang jadi masalah. Dan bukan ini yang dicari. Bukan ini yang dicari, maka itu yang harus menjadi konsentrasi kita semua. Itu yang kedua. Apalagi tanda orang kalau hatinya dia makmur dengan cahaya. Dia tidak akan merasa rugi atas apa yang hilang dari dunia. Selama agamanya tetap terjaga, biar harus kehilangan sesuatu yang berharga. Asalkan agamanya terjaga. Dia gak bakal nangisin urusan dunia, karena urusan dunia bagi dia ringan. Semuanya mudah. Gak ada ceritanya terpuruk karena perkara dunia, gak ada. Tapi dia hancur hatinya saat kehilangan kebaikan. Saat kehilangan agama, ini hatinya hancur. Makanya kan dalam hadis qudsi apa katanya? Ana inda munkasiratu qulubuhum min ajli. Saya bersama dengan orang yang hatinya hancur karenaku, kata Allah. Bukan hancur karena orang loh. Ada orang patah hati, nangis. Allah bersama dia? Ya enggak, dia bersama setan. Kapan dia bersama dengan Allah?
Ada kajian bangun kesiangan, nangis. Telat dia nangis. Ana inda mungkasira qulubuhum min ajli. Saya bersama dia yang hatinya hancur karena aku. Kapan dia nangis? Bangun subuh kesiangan. Dia nangis tuh Allah bersama dengan dia. Dengan air mata dia. Membersamai keterpurukan dia. Kapan Allah membersamai dia? Iya, tahu-tahu saat apa? Saat dia udah siapin jalan bawa apa? Bawa siwak. Siwak udah disiapin, ntar sholat mau pakai. Begitu mau sholat nyari ngubeng-ngubeng siwak gak ada. Menyesali itu dengan senyesel-nyeselnya gitu ya. Ana indah mungkasira qulubuhum min ajli. Kehilangan pahala itu lebih berarti daripada kehilangan dunia. Orang kalau hatinya makmur dengan cahaya, dia lebih eman kehilangan pahala daripada kehilangan harta. Gitu. Harta mah hilang biasa. Kata dia, udah itu mah gampang, bentaran diganti sama Allah. Tapi masalahnya pahala nggak bisa diganti, pahala bisanya dikerjain lagi. Kehilangan sesuatu dari urusan dunia bagi dia gampang. Tapi yang penting agama terjaga. Orang bilang berhenti kerja, dikeluarin dari pekerjaan. Kenapa? Soalnya disuruh pakai baju terbuka. Dan dia ingin mempertahankan kerudungnya. Ingin mempertahankan pakaiannya. Bagaimana itu? Mulia. Allah mendampingi dia. Allah menemani dia. Beda sama kasusnya. Orang nangis. Nangisnya karena buka jilbab. Itu kira-kira ditemenin Allah apa ditemenin setan? Ditemenin setan. Nangis karena buka kerudung. Mau gimana lagi? Karena ini sudah tuntutan kehidupan. Allah gak nuntut kamu begitu. Jadi jangan pinter-pinter ngomong itu. Gak ada tuntutan kehidupan. Allah gak nuntut kamu begitu. Tuntutan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa yuqimuna as-salah. Wa yu'tuz zakah. Wa dhalika dinul qayyimah. Itu tuntutan Allah. Wa ma umiru. Kamu gak disuruh. Illa liya'budullah. Kecuali untuk ibadah kepada Allah. Ibadah yang gimana? Mukhlisin. Ibadah yang mukhlis. Ibadah yang ikhlas. Benar-benar suci, tak terkontaminasi, suruh mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu agama. Jangan dibalik, demi mencari nafkah, aku harus membuka auratku, nggak ada. Itu nggak ada. Demi mencari nafkah, aku harus kehilangan sholat 5 waktuku, nggak ada. Jangan dibalik gitu. Itu orang jelas, hatinya gelap. Air matanya tentang perkara dunia. Jadi kalau orang hatinya bercahaya, gak ada kekhawatirannya tentang dunia. Karena dia tahu dunia itu diatur. Dunia itu sudah ada yang mengatur, kenapa kita jadi ikut repot ngurusin dunia. Ikhtiar mah boleh, dikasih tahu thalabul halal wajib. Itu kan? Bahkan mencari yang halal itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita mau kerja cari yang halal. Yang bukan dengannya kita jadi mengorbankan agama. Itu enggak boleh. Subhanallah. Dunia ringan. Yang hilang dari dunia ringan. Yang penting agama tetap terjaga. Lalu yang ketiga apa? Nah, itu kan tadi tanda kedua. Tanda yang ketiga. Dia tidak peduli terhadap kemarahan manusia. Dia gak peduli sama marahnya orang. Demi apa? Demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang memarah sama kita karena kita benar, karena kita mau mengerjakan kebaikan. Yang rugikan yang marah, kita dirugikan apa? Gak dirugikan. Jadi dia gak peduli sama marahnya orang, gak peduli. Ntar dikata sombong, ntar dibilang begini, ntar dibilang begitu. Kembali,
takut orang itu marah, takut atasan marah, takut ini marah, takut. Kalau di situ tidak ada ridhonya Allah, kamu nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Siapa yang memarahin kamu? Sini marah. Kalau kamu memang di jalan yang benar, kamu nggak perlu takut. Kamu perlu takut kalau kamu salah jalan. Jadi marahin orang wajar. Kenapa anak-anak takut dimarahin orang tua? Pasti dia buat salah. Kalau dia nggak buat salah, di dalam akalnya itu akan memiliki satu pembelaan tersendiri. Kamu bohong ya? Enggak. Anak itu pasti ngebela diri. Enggak. Kamu pasti bohong. Enggak. Aku nggak bohong. Udah sampai teka. Enggak. Ya, pembelaan itu pasti ada. Kapan takut? Buat salah. Kalau ada orang buat salah nggak takut, itu apa? Bejat. Kan gitu. Buat salah takut, wajar. Lumrah itu. Wah, ketahuan nggak sekolah, pulang ngumpet-ngumpet. Ketahuan bolos, pulang ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena punya salah. Takut. Gitu. Sepatutnya kita takut sama manusia, apa takut sama Allah? Takut sama marahnya manusia, apa takut sama Allah, kan gitu. Jadi kalau ada orang mau marah sama kita, tapi kemarahan itu hanya karena perkara manusia, gitu. Di situ nggak ada ridhonya Allah, abahin. Ada orang nanya, Ustazah, saya punya teman gitu. Dekat sama saya, tapi terlalu mencampuri urusan saya. Terlalu mau tahu saya kemana, jalan sama siapa, di majelis sama siapa. Lah ini suaminya atau bukan gitu. Kalau punya suami gak gitu-gitu amat gitu ya. Saya ingin sekali Ustazah terlepas dari dia, tapi masalahnya dia udah tahu rumah saya. Dia tahu rumah saya, dia tahu kajian-kajian yang suka saya datengin. Sampai apa? Sampai saya jadi sungkan untuk hadir kajian karena terlalu merasa letih dengan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Jawaban saya singkat. Tinggalin. Itu teman kamu toksik. Teman kamu toksik, tinggalin. Gimana Ustazah caranya? Berat banget, pasti ada cara. Saya nggak enak Ustazah soalnya dia lebih tua, peduli amat. Peduli amat. Kalau udah ngaco-ngaco, tinggalin aja. Banyak nanya. Kamu jalan sama siapa? Kalau nggak jalan sama dia, tersinggung dia. Manusia itu udah banyak urusan. Ibu udah banyak urusan belum? Banyak gak urusan? Jangan cari masalah. Ngurusin urusan yang gak penting. Orang nanya, jalan sama siapa? Kalau jalan kagak sama dia tersinggung. Aduh, tersinggung. Toksik gitu begitu, gak boleh. Gitu gak ada gunanya. Apa manfaatnya? Kalau tujuannya dalam menjaga, masih makgul gitu. Menjaga hati-hati, wanti, misalnya, oh kamu tahu jalan nggak? Ntar sama saya aja, gitu kan? Itu baik, tulus. Tapi kalau seperti diktator ditanya sama siapa, mau kemana, kamu duduknya sebelah saya aja, pingsan orang digituin. Aduh, macem-macem aja hidupnya. Jangan, itu begitu pingsan orang digituin, yang begini mah tinggalin, nggak dosa Ustazah, nggak dosa. Gak dosa tinggalin, ngapain ngerusak otak kamu aja, tinggalin. Hidup kok jadi di penjara sebelum di penjara, saya bilang. Sudah dunia bagi kita penjara, jangan bikin orang di sekitar kita penjara juga. Hidup feel free. Kata ibu-ibu, Ustazah ngomong apa? Merasakan kebebasan itu kan berharga gitu ya. Ibu aja kan kalau udah punya suami ngerasain gitu. Izin susah gitu kan.
mau dapat dari suami. Pas begitu keluar dapat izin dari suami dilarang sama orang kan kayaknya gitu. Enak banget gitu kurang. Saya izin sama orang tua susah banget Ustazah. Hah, tahu tuh izin sama orang tua susah. Begitu ketemu orang yang kebanyakan ngelarang, gitu. Orang tua susah pakai mau dilarang lagi kan mumet. Jangan cari masalah. Cari yang baik-baik aja. Jadi kita nggak peduli dengan apa kemarahannya manusia. Demi apa? Karena yang kita kedepankan adalah ridhonya Allah. Coba lihat kenapa saya bilang temannya toksik. Coba bayangin. Orang jadi keganggu tidak mau taklim karena dia. Kalau baik kan nggak gitu konsepnya. Kalau baik orang yang malas taklim malah jadi semangat. Itu kan benar. Tapi kalau orang jadi malas taklim gara-gara satu orang, ini masalah nih orang. Buat kitanya nasihatnya apa Ustazah? Jangan begitu. Kenapa kamu peduli dengan dia? Mau taklim duduknya di ujung aja. Jadi nggak kelihatan, nggak dipanggil gitu. Sudah disiapin tempat. Yang salah itu apa? Kamu ninggalin taklim gara-gara orang. Itu yang salah. Itu yang salah. Kenapa? Duduk di mana aja. Sini duduk, mau nolak tuh nolak gitu jadi orang. Enggak, saya di sini aja. Mukanya cemberut. Sabar, sabar. Ngasih muka nggak enak gitu. Sabar. Ntar juga dia capek sendiri. Karena cara dia salah. Orang itu mau berbuat baik, bebas di mana aja. Gak ada batasan. Nah itu penting. Perlu sama-sama kita pahamin. Beranjak dari kisah-kisah orang yang banyak mendapatkan masalah gitu. Ya kita perlu belajar dan mengevaluasi diri kalau sampai kita mendapatkan keadaan tersebut. Jangan sampai kita begitu. Karena kuncinya kita mengejar ridha Allah, tidak mengejar ridha makhluk. Kita nggak peduli sama ridhonya makhluk. Yang penting kita kejar ridhonya Allah dan kita bermuamalah dengan sebaik mungkin dengan makhluk dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, tidak lebih daripada itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kita mau lanjut daripada kitab Adabus Suhbah. Alhamdulillah daripada kitab Adabus Suhbah ini kita belajar satu persatu daripada tanggung jawab kita kepada saudara-saudara kita ya seagama. Hakul akh alal akh atau siapa yang kita anggap sebagai saudara kita. Ya, alhamdulillah bab atau hak demi hak telah kita bahas. Insyaallah hari ini kita mau tambah lagi pengetahuan kita. Bagi yang punya kitab boleh buka halaman 64. Ya kan? 64. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum wa sairil ummah ajma'in ila an qala wa min haqqil akh 'alal akh alla yaghfal an iyadatihi idza warid wa la an khidmatihi la siyama fil lail. Wa fil hadits ma min rajul ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu 70,000 malaikat yastaghfiruna lahu hatta yumsi. Wa yanbaghi lil 'aid an la ya'kul 'inda al marid. Fa fil hadits idza 'ada ahadukum maridan fala ya'kul 'indahu syai'a. Baik. Di antara haknya saudara atas saudaranya, ya kita sesama kita yang kita anggap sebagai teman seperti saudara, teman seperti saudara. Bagaimana itu? Alla yaghfal an iyadatihi idza marid. Tanggung jawab kita tidak boleh lengah untuk menjenguknya jika dia sakit. Jadi kekuatan dari satu ikatan suhbah, persahabatan, itu akan dilihat dari pedulinya dia saat kitanya jatuh sakit. Di mana teman-teman kita waktu kita sakit? Kebanyakan yang terjadi apa? Kita seringkali terlalu memprioritaskan persahabatan, sampai kadang-kadang kita mengabaikan persaudaraan di rumah, gitu kan?
Tapi yang kita sedihkan apa? Saat terjadi sesuatu pada diri kita, persahabatan tak menyisa, justru persaudaraan yang di rumah itu yang akhirnya menolong kita. Mana teman-teman setiap hari bareng? Dia nggak bisa setiap hari ada untuk kita, bukan? Waktu kita sakit. Siapa yang setiap hari bisa ada, yang bergilir menjaga kita? Keumumannya saudara-saudara kita. Kita diingatkan dalam berhubungan, bermuamalah antara mukmin, ya, seorang yang beriman kepada saudaranya yang beriman. Hakikatnya itu kan mereka harus punya rasa tanggung jawab yang lebih. Di antaranya itu pedulinya dia kalau temannya sakit, sahabatnya sakit. Allah yaghfal an iyadatihi idza marid wala an khidmatihi. Dia tidak lengah untuk membantu, melayani. Jadwal sahabatmu misalnya konsul, ketemu dokter, terapi umpamanya atau apapun itu. Kita sebagai sahabat harus ada mendampingi, menemani, menunjukkan bentuk support kita terhadap mereka. Jangan begitu dia jatuh, sakit, patah tulang, gak bisa jalan, yang gotong-gotong semua orang di rumah, tapi tiap hari hakikatnya banyak waktu yang dihabiskan sama sahabat-sahabat yang di luar rumah. Tapi begitu sakit sahabat-sahabatnya pada kemana? Ini gak boleh terjadi. Sahabat apa sebetulnya yang kita punya? Sahabat itu berteman berapa? Berlima. Dari 5, 1 sakit, punya 4. Ini bergilir nih mestinya nih. Hari ini ente deh yang ke sono ya. Ntar gantian, aneh sore. Aneh lusa. Kan begitu enak. Kita ngerasa beneran punya sahabat. Karena kebanyakan yang kita rasa sahabat cuman ada waktu kita seneng doang. Iya kan? Kemana waktu kita susah? Hilang. Ada teman waktu punya segalanya kayak apa? Kayak punya gula, kita semutnya. Ayolah. Dikerubutin. Enak nih manis. Kalau kemana-mana dijajanin. Ditumpangin. Begitu sakit kemana kita? Atau jika terjadi sesuatu terhadap dirinya, kemana kita? Bahkan sampai ke fase lasima fil lail. Tanggung jawab kita bahkan kalau bisa, kita itu memiliki satu ikatan bonding dengan sahabat-sahabat kita dan pertemanan kita untuk menjaga dia walaupun di waktu malam. Teman lagi di rumah sakit, boleh gak nemenin? Kan gitu. Atau seenggaknya kamu punya tanggung jawab, punya suami, ya udah nggak bisa nemenin, seenggaknya besok pagi kita balik ngomong sama suami, bang, temen aku sakit tuh, izinin ya, aku pengen nemenin, pengen ngerawat, pengen apa. Kan kita ngelihat pertemanan semacam ini indah. Daripada temen sakit berhari-hari ditengok kagak, paling dikirimin buah doang, dijenguk sekali doang. Ya biasanya yang begitu kalau teman tidak erat wajar. Tapi kalau sama teman yang erat ini kan, ini bukan orang yang benar-benar menjalankan haqqul akh alal akh. Dia tidak menunaikan tanggung jawabnya, hak saudara terhadap saudaranya. Katanya kayak saudara. Kalau yang benar kita anggap kayak saudara, perhatiin. Kalau dia sakit tengok, melayani. Dan bahkan kalau bisa ikut jaga malam. Kalau malam dia butuh kapan aja kita siap. Punya teman gak punya mobil, yang punya mobil kita misalnya. Kita tahu dia hamil besar. Kita tahu kondisinya sedang nunggu waktu lahiran. Gak susah dong buat kita bilang, ntar kalau mules telepon kita ya. Aneh jemput, aneh nganter. Ya Allah, persaudaraan kayak gitu indah banget. Persaudaraan dengan ikatan atas nama La ilaha illallah itu indah banget.
saling bahu membahu, support menyupport gitu ya. Ada teman, ini kalau sakit dia butuh. Pokoknya ada apa-apa tuh jangan sungkan menawarkan bantuan kepada orang lain. Apalagi orang yang memang kita anggap seperti saudara kita. Sakit kabarin. Gitu. Kalau udah jadi bestie gitu ya. Kalau udah jadi bestie kadang-kadang ke rumah sakit aja nggak sama suami. Sama si bestie. Iya kan? Temenin dah ke rumah sakit, suami nggak bisa nemenin, sama kamu aja dah. Gitu. Suami toto tinggal dengar cerita aja. Nggak masalah kan begitu. Dan itu ternyata dianjurin. Tanggung jawab kita terhadap saudara kita dalam kepedulian kita saat dia sakit. Bagaimana gotong royongnya kita terhadap teman-teman kita saat mereka sakit. Perhatiin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min rajul ya'udu maridan mumsian." Tidaklah seorang menjenguk orang yang sakit di waktu sore. Sore dia jenguk. Illa kharaja ma'ahu, kecuali keluar bersama dengan dia itu ada berapa? 70.000 malaikat. Ngapain tuh malaikat? Yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Malaikat beristighfar kepada yang menjenguk sampai besok pagi. Ada berapa malaikat? 70.000 malaikat beristighfar kepada yang menjenguk di sore hari orang sakit. Dimintakan ampun sampai pagi hari. Bayangin. Dimintain ampun sampai pagi hari. Lalu bagaimana dengan orang yang menjenguk di waktu pagi? Wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu hatta yumsi. Dan siapa yang menjenguk di pagi hari sama, keluar juga bersama dengan dia 70.000 malaikat beristighfar sampai sore buat dia. Lihat besarnya pahala menjenguk orang sakit. Kita berlomba-lomba gitu. Ya, berlomba-lomba. Kalau orang dulu memang tinggalnya di desa, rumah deket-deket gitu. Deket-deket, jenguknya ringan gitu. Sekarang kita jarak tempuh itu jauh, terasa jauh kalau bagi kita dia tidak penting. Nggak penting jauh. Kalau penting mah deket aja. Walau teman kita tinggalnya di Tangerang, tapi dia berarti bagi kita. Nggak susah. Kita bakal jenguk, kita bakal tengok, kita bakal datengin. Apa aja yang bisa kita support, kita kasih. Nggak ada istilah jarak. Inilah pentingnya kita membangun kesadaran terhadap diri kita sendiri dalam muamalah kepada saudara-saudara kita yang terjalin atas ikatan nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita semua nih. Kita semua adalah saudara dengan ikatan nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kewajiban kita memiliki kepedulian yang sebesar itu terhadap saudara-saudara di sekitar kita yang sakit. Wa yanbaghi lil 'aid. Orang kalau menjenguk itu kan ada tata cara, tata keramah yang perlu dia perhatikan. Dan ini yang paling umum. Sahibul Mu'allif pengarang di sini mengingatkan kita poin yang paling penting dari etika yang paling harus dijaga. Apa itu? An la ya'kul indal marid. Orang sakit itu ada yang dicabut sama Allah. Yang dicabut apanya? Rasa nikmat. Nikmat apanya? Nikmat enak makan. Orang sakit gak enak makan ya. Gak enak makan. Yang dicabut sama Allah nikmat gak enak makan. Etika kita berarti apa? Kalau lagi jenguk orang sakit, jangan enak makan. Karena kebanyakan dari kita kalau jenguk orang sakit malah kita yang disuguhin. Kita yang disuguhin, kita yang makan, kita yang
Kita ngunyah depan yang sakit itu kan kesian. Niatnya baik Ustazah biar nafsuin dia. Dia ngelihat kita jadi ikutan nafsu gitu ya. Kalau sampai memang dengan alasan itu dia yang suruh kita makan dong, kali aja aneh jadi nafsu lihat ente orang makan, nah baru. Tapi kalau kitanya kayak nggak punya otak, lagi nengokin orang sakit, kita yang bawa, kita yang ngeganyem. Ini bahaya. Kadang-kadang kita bawa risol ini buat makan rame-rame, kita yang ngunyah di situ. Itu bahaya kan. Gimana sih jenguk orang sakit ngunyah dia. Orang yang sakit yang kita beri, kita ajak dia buat bangkit nafsu makannya, bukan kita yang malah jadi kelaparan di sana. Kayak diingetin dalam sebuah hadis Nabi pesan idza ada ahadukum maridan. Kalau ada di antara kalian yang sedang menjenguk orang sakit, fala ya'kul indahu syai'a. Jangan makan apa-apa di sisinya. Contoh, apalagi orang yang kena sakit gula. Dia pengennya apa? Makan yang enak-enak. Sakit gula itu pantangannya itu kan yang enak. Ini yang jagain yang sakit minumnya segala macam minuman yang dia kagak bisa minum. Makan segala macam makanan yang dia kagak boleh makan. Nggak tega kita ngelihatnya. Bener Bu, nggak tega kita ngelihatnya. Itu jaga. Saya ingat betul tuh almarhum ayah saya mau meninggal dunia itu 2 hari sebelumnya kan karena ada pendarahan beliau tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dipuasakan hanya dari infusan saja karena dampak kalau ada sesuatu yang makan karena pada saat itu beliau sakit itu pecah parisesnya, parises di dalam perutnya, di dalam lambungnya. Maka dampaknya apa? Pendarahan dari bawah dari atas. 2 hari aja, Allahyarham ngerasain itu. 2 hari masuk sesuatu aja. Bebaliknya kalau keluar yang masuk nggak apa-apa, ini keluarnya darah gitu. Dan kita bisa ngebayangin hausnya dia gitu kan. Kita bisa ngebayangin. Itu saya alami sendiri, ada orang datang bertamu dan dia makan enak aja di depan dia. Saya nggak kuat, saya beranjak, saya keluar. Daripada saya marah, saya nggak kuat, saya keluar gitu. Karena bagi kadang-kadang etika ini memang tidak dipahami oleh banyak orang. Saya nggak kuat karena saya tahu dia lagi puasa. Saya aja nggak ketelan minum air karena saya tahu betapa hausnya dia gitu. Dia haus, dia pengen minum tapi dia nggak bisa minum. Karena pada saat itu momennya, tahu sendiri ayah saya meninggal 31 Desember. Dokter lagi pada holiday. Nggak ada tindakan yang bisa dilakukan kepada dia. Jadi dokter lagi pada holiday, nggak ada dokter yang bisa berbuat apa-apa. Kita suruh nunggu sampai tahun baru usai. Dokter pada holiday. Ya apa nggak bisa, kalau nggak ada tindakan ya kita nggak mau. Minta dimasukin ICU, mendingan saya temenin bapak saya daripada dimasukin ICU dianya malah jadi nggak ketemu saya. Kan maunya rumah sakit begitu intinya. Tapi saya aja pernah ngalamin situasi. Saya anaknya ngelihat orang makan di depan dia sakit hatinya bukan main. Gitu. Saya keluar nggak kuat. Mau minum aja kita nggak tega karena dia nggak bisa minum nggak bisa makan. Kan nggak bisa minum nggak bisa makan. Kita mesti punya empati yang tinggi. Kalau menjenguk orang sakit, lihat sakitnya apa. Lihat yang diboleh dan tidak dibolehkan itu apa. Gitu loh. Jangan sampai kita hal-hal yang sederhana begini kita nggak tahu artikannya. Makan-makan aja gitu. Nggak peduli bahwa di situ juga sebetulnya kalau ditanya orang sakit itu, dia minta sembuhnya, tapi dia lupa kan sembuhnya itu adalah mengembalikan semua semua rasa yang Allah ambil darinya. Rasa nikmat kan yang diambil, nikmatnya itu. Nikmatnya ngunyah, nikmatnya makan, nikmatnya nggak selera. Nah, dibilang orang kalau sakit, ada orang sakit waktu itu pernah ngasih saya petuah gitu. Subhanallah waktu dampingin orang tua saya sakit juga. Ada orang tua sakit, beliau juga sudah meninggal dunia. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka semua ya. Ami ini, paman ini ngasih petuah gitu ke saya. Orang kalau meninggal
dunia itu diambil, orang kalau sakit itu diambil 3 hal darinya. Kata dia bilang. Diambil 3 hal darinya. Pertama, yang diambil itu nafsu makannya. Orang kalau sakit yang hilang nafsu makan. Nafsu makan gak ada. Makanan mau disuguhin seenak apapun, ya kalau nafsunya diambil sama Allah gimana rasanya? Susah. Kamu mau rayu kayak gimana aja, enak ya ini ya itu ya. Gak enak. Kayak kita ngadepin anak kecil disuruh makan, anaknya gak nafsu gimana? Berarti ada masalah kan tentang nafsu makannya. Bukan soal makanannya, ini nafsu makannya yang kecabut. Ya, pertama. Yang kedua, diambil senyum dari raut wajahnya. Susah senyum orang sakit. Kebahagiaannya hilang. Karena ada yang dia rasa. Namanya sakit, berarti yang dia rasa sakit. Jadi kadang-kadang kalau ada orang suka perhatiin, nengokin orang sakit, orangnya cemberut aja. Lah kamu yang sehat itu loh yang senyum, yang sehat yang menghibur, jangan dibalik. Kita yang jenguk minta dihibur sama yang sakit, ini kan error. Orang nengokin orang begini error. Bilang itu kita jengukin, matanya dibuka juga kagak gitu. Ditoleh juga kagak, itu yang perlu kita maklumin. Karena Allah ambil raut bahagia, raut dari wajahnya untuk tersenyum, bahkan susah. Kalau kita itu diopenin sama orang yang sakit, itu tuh udah bonus. Makanya kalau jengukin orang sakit, jangan ngarep yang sakit ngajak kita ngomong. Ini kan terbalik, kenapa orang akhirnya banyak yang menutup pintunya untuk tidak dijenguk karena yang jenguk gak tahu diri. Yang jenguk gak tahu waktu. Yang jenguk seenaknya, padahal kamu harus ingat dia punya nafsu makan diambil, dia punya kebahagiaan diambil. Gak bisa ketawa, gak bisa senang. Ada orang sakit sambil ngakak-ngakak, gak ada. Ada orang sakit sambil senyum-senyum, mesem-mesem, gak ada. Orang sakit ya sakit gitu. Ada yang dia rasa, bukan gak ada. Apa yang ketiga? Diambil uangnya. Habis duitnya. Iya kan? Orang sakit ya ada ikhtiar yang harus dia buat. Duitnya harus dia kebuang. Jadi kalau sama orang sakit itu maklumnya harus besar. Mumet otaknya. Makanya kita perlu menjadi orang yang peduli kepada mereka untuk menenangkan pikirannya. Istirahat. Kita pinter banget ya, kita ini bijaksana kalau nengokin orang sakit. Istirahat, tidur yang enak, jangan banyak pikiran. Pengen ngomong, woi, yang ngomong jangan banyak pikiran, woi. Bantuin kagak? Itu loh enak banget. Kita kalau nengokin bijak banget. Istirahat yang cukup, makan, jangan banyak pikiran. Jangan banyak pikiran. Gitu. Kita ingetin orang pinter banget jangan banyak pikiran. Keluar kagak kantong. Pakai makan yang enak-enak. Nengokin orang bawain makanan roti doang. Buah doang. Sehat aja kagak mau makan buah, sakit suruh makan buah. Aduh ya Allah, iya, orang sehat mau makan buah, males sehat makan buah. Gak ada yang mau, orang suka buah kan jarang ya. Sehat aja buah gak digandrungi, gak dicintai. Sakit dibawain parcel buah. Lihat, gak jauh-jauh orang kan sakit Ustazah. Masih mending sih daripada bunga. Cuman bisa dipandangin doang kalau bunga gitu. Sakit bawain bunga. Pandangin doang tuh bunga. Aduh. Sayang sama tuh duit ya.
Mendingan duitnya buat dia. Setuju nggak ibu-ibu? Iya Bu, saya juga gitu. Saya kalau nggak, insya Allah benar Allah jaga gitu ya. Kalau nengokin orang sakit gitu terus ada yang bawain bunga gitu, saya malah ngitungin ini bunga malah ujung-ujungnya jadi sampah. Saya bilang. Sama kayak pengalaman saya kalau ulang tahun dikasih bunga kesel banget. Kesel. Iya, saya kalau ulang tahun dikasih bunga kesel saya. Kesel. Kenapa? Udah duitnya kebuang, saya harus buang ke tong sampah gitu. Saya sampai pandangin tuh bunga dicium kagak ada wanginya. Dia emang ada, kan sayang gitu Bu. Bener apa enggak? Iya kita mau ngasih bunga mikir-mikir deh. Udah kita lihat bunga kalau acara aja. Kalau ngasih orang jangan kasih bunga. Duitnya sayang. Mending kasih mentahnya sini buat saya. Istilahnya iya kasih bunga. Nengokin orang sakit kasih bunga. Orang ulang tahun ngasih bunga. Iya. Karena bunganya kalau bisa numbuhin uang nggak apa-apa. Ustazah kan bunga tuh simbolis cinta. Udah kita mah realistis saja, jangan ngomongin cinta. Nah, saya maunya yang mikir-mikir aja yang sehat gitu. Sayang duitnya. Buat itu 500.000, 400.000, aduh itu beli nasi kotak bagi-bagi orang banyak dapatnya. Betul nggak? Betul. Saya lebih seneng bagi yang suka ngasih saya bunga, mendingan duitnya diduitin lagi, jadiin duit. Nah, bagiin nasi kotak untuk fukoro, bilang Ustazah nih hadiah ulang tahun buat Ustazah dari saya gitu. Seneng hati saya, oh ya Allah dia sedekah ceritanya mau dalam rangka mendoakan panjang umurnya saya senang gitu. Daripada cuma lihat bunga warna-warni di rumah. Ini karena pas ngomongin orang sakit sekalian aja saya singgung jadinya. Aduh ulang tahun masih lama Bu, belum pindah tahun. Gitu. Saya saking kebaknya mau ulang tahun rencana dari sekarang jauh-jauh hari pokoknya saya ulang tahun mau kabur saya bilang. Masya Allah ya. Ya gitulah kurang lebihnya gitu. Nah jadi kembali ke topik kita, perkara nengokin orang sakit gitu ya. Ingat, nengokin orang sakit tahu diri. Jangan cuman tiba-tiba jadi orang bijak, tapi uangnya nggak bijak. Gitu. Bijak nengokin, wah Masya Allah, Alhamdulillah. Nengokin orang tahu, orang kalau sakit diambil 3 nikmat darinya gitu ya. Nikmat nafsu makan, nikmat senyumnya, nikmat uangnya. Ibu mau gantiin yang mana? Karena senyumnya ibu gak bisa gantiin dia. Ya kan? Nafsu makannya. Pernah gak nemuin kita sakit, makanan rumah sakit yang makan dia? Hah? Gak bisa kan? Ngegantiin untuk nafsu makannya, gak bisa. Nafsu makan gak bisa digantiin. Satu-satunya yang masih bisa digantiin kan duitnya. Bantuin tuh, nih saya selalu saranin ya kepada jamaah majelis talim, mobil khusus jamaah majelis yang mana saya mengajar di situ menjadi satu kesatuan dari majelis talim kita gitu ya. Kalau ada saudara kita, sahabat kita sakit, nggak apa-apa Bu, urunan. Urunan ya bilangin ibu ada saudara kita lagi kurang sehat sakit, dirawat di rumah sakit, urunan. Nih dari majelis taklim yang kamu selalu hadairi, datangi, kirim. Buat bantuin dia. Ya Allah itu berarti banget. Apalagi kalau yang sakit itu adalah orang yang bekerja. Dia perlu menafkahi ahli keluarga, anak gitu ya. Atau mungkin bukan dia yang sakit tapi kita tahu suaminya sakit keras. Dianya lagi bolak-balik rumah sakit, ini penting nih. Kita harus bangunin
rasa peduli kita kepada mereka. Bangkitin. Terhadap diri kita satu sama lainnya, itu buat. Kalau kita dengar ada yang kurang sehat, ayo. Ini kurang sehat, ayo kasih. Bantuin. Dan itu penting, membangun, ini kan pesan saya, membangun solidaritas di antara kita. Membangun ikatan tali persaudaraan atas nama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun. Itu dibangun. Ya, mulai sekarang pada setiap majelis dimanapun ya, ibaratnya saya mengajar di batas naungan saya, jamaah rutinnya yang selalu hadir kita tahu dia rajin hadir dan lain. Udah kalau ketahuan ada yang sakit, ada yang apa, urunan perwakilan dari atas nama majelis taklim kita jenguk gitu. Saya juga kalau waktu nggak kepotong dengan banyaknya kegiatan, pengen rasanya siapa aja sakit tuh pengen kita singgahin, pengen kita samperin gitu. Pengen kita jenguk, pengen kita tengok gitu. Cuman kadang-kadang saya akuin waktu saya terbatas. Gitu. Waktu saya terbatas saya susah untuk menjangkau banyak tempat dalam satu hari itu gitu ya. Kadang-kadang ada kesempatan tapi harus ada urusan, ada tamu, ada apa yang kita nggak bisa seenaknya. Pokoknya saya ngerasa tahun 2024 ini tahun terhektik saya. 2024 ini tahun terhektik saya bagi saya gitu, terlalu padat gitu. Ala kuliah. Jadi ibu-ibu diwakilin saya atas nama saya, jenguk saudara-saudara kita, jenguk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang selalu hadir taklim, duduk di taklim, kurang sehat tengokin. Wakilin saya, atas nama saya, siapapun, dimanapun, kapanpun, saya kirim salam dari sekarang. Saya mah doain semua jamaah saya sehat-sehat. Sehat afiat, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Dalam taat, insya Allah, dalam sehat afiat, insya Allah. Selamat dunia akhirat, insya Allah. Nah, itu saya sih pasti doain begitu. Cuman kalau sampai itu terjadi saya udah pesen wasiat dari sekarang. Ibu tengokin, saya titip salam. Saya titip salam. Ibu lebih update daripada saya loh. Saya mah belum tentu tahu ada jamaah yang kurang sehat. Kan gitu. Tapi kan kalau ibu jalannya bareng, dudukan bareng, ketemu tiap hari. Kita kan salaman aja terbatas. Nah, jadi ibu yang tahu begitu, jenguk. Ayo sampein, majelis taklimnya ini majelis taklim siapa? Oh, kalau sekarang Al-Harisun, datangin Ustaz Zid. Bu Zid itu ada jemaah kita kurang sehat. Kata Ustazah, oh iya nanti udah paham. Begitu juga nanti di mana tempat datangin Sohibul Baitnya, bilang amanat dari Ustazah. Kalau ada jamaah majelisnya kurang sehat, urunan. Karena cuman itu yang bisa kita gantiin. Ya, kita mau nasihat itu paman saya ingat, gak bisa saya lupa. Karena nasihatnya bijak sekali. Yang ngomong orang sakit. Dia sakit di kursi roda, dia tidak pulang dampingi ayah saya di rumah sakit. Waktu saya di Singapura. Dianya sakit keras. Tapi dia berusaha ngehibur ayah saya yang juga lagi sakit keras di Singapura. Jadi saya sampai bilang saya takjub dengan orang-orang yang bertahun-tahun membawa penyakitnya, tapi dia masih bisa memberi petuah bijak kepada orang-orang sehat seperti kita. Orang-orang sehat seperti kita. Malu kita nih. Sengkan, gak enak hati kita sama mereka-mereka orang. Masa solidaritas sakit dengan yang sakit lebih tinggi daripada yang sehat dengan yang sakit, itu kan salah. Betul gak? Kadang kita yang sehat itu menggerutu aja. Jagain orang sakit menggerutu. Jagain orang sakit menggerutu, nggak senang, keberatan, apalagi kadang-kadang kalau itu orang tua kita. Kita nyariin mana saudara kita, nggak nengok-nengok, nggak jenguk-jenguk, tukeran apa, kita kan juga butuh istirahat. Maksudnya kalau udah perkara yang begini-begini, urusan orang tua ya, nanti urusan pasangan, itu enggak, itu jauhin menggerutu dari mulut kita. Masih kita dikasih kesempatan sama Allah meraih pahala dari situ, nikmatin. Pasti lelah ya pasti, tapi saya kalau lagi datang anggaplah lelah gitu ya, lelah namanya manusia.
Ya kan kita ngurusin orang, ya pasti capek dong. Tapi kalau rasa itu sedang hinggap di hati kita, pikiran saya cuma satu. Saya capek, tapi saya sehat. Dia capek, tapi dia sakit. Saya selalu ngomong begitu sama diri saya. Jadi waktu ngurusin ayah saya begitu, saya bilang, saya capek, tapi saya sehat. Saya masih bisa makan. Saya masih bisa merasakan kenikmatan tidur. Lah yang sakit ini loh. Kan yang sakit ini capek juga. Emang dikira gak capek? Walaupun cuma tiduran doang di kasur, capek. Bu. Mau bangun ke kamar mandi setengah mati itu capek loh Bu. Ototnya melemah itu capek. Karena dia gak ngapa-ngapain kan. Ototnya melemah, kita bisa bayangin lah kita yang sehat, kita yang kuat. Hindarin kata menggerutu, ya Allah. Jangan menggerutu dari mereka-mereka orang. Mudah-mudahan semua yang sakit-sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Ya, wala siapa nih jadi jamaah kita Nung ya, yang lagi Nur Hasanah. Kita doakan, alhamdulillah proses operasinya berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan Allah SWT segera kembali pulihkan dia, bisa kembali beraktivitas di tengah-tengah kita semua. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita semua juga doakan masing-masing diri kita maupun segenap ahli keluarga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah berikan kesembuhan, segera ditemukan jalan obatnya. Terkhusus untuk juga Al-Habib Yahya, suami dari Ustazah Aluyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera pulihkan kesehatannya, kembalikan lagi keafiatannya, insyaallah mudah-mudahan segera ditemukan jalan obatnya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan semua dari kita mungkin yang punya air boleh buka airnya sekalian. Kita doakan mereka bersama, tabarukan juga pada hari yang berkah ini, pada hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru sagaman wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'abin syadid wakfina wakfihum minal hadd wal hadid wal marad syadid wal jaysh al adid waj'alna waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahibin izam as'alukan takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم يا ماء الزمزم يقرئكم السلام ويقول لك ألا تضرني ويقول لك أن تكون الشفاء من كل داء على هذه النية وكل نية صالحة وعلى من سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.